ya. Tapi saya sedih satu sisi. Kalau saya amati ya, di mana-mana, bukan hanya di Medan, di Jakarta, selalu dalam pertemuan ibadah pasti lebih banyak kaum hawa. Nah, ini saya lihat 90% ini kaum wanita. Saya berpikir nanti di sorga lebih banyak wanita nanti daripada pria. Ini coba berapa orang? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 10 orang di sana. Wanita semua, tapi kita percaya pria-pria yang sedikit ini pun berdampak luar biasa. Amin. Haleluya. Ya, kita punya waktu nanti habis, cukup dulu Oke, ya. cukup Nostalgianya dulu, ini saya udah cukup. khawatir nostalgia terus. Nah, hari Cukup. ini kita diberi tema bagaimana orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi ini yang sangat penting karena apa? Satu hari 24 jam anak-anak kita itu melihat kita. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu pasti akan dicontoh. Karenanya saya berbicara hari ini menyimpulkan pernikahan Bapak Ibu hari ini itu gambaran pernikahan anak-anakmu kelak. Karena apa? Mereka mencontoh, melihat bagaimana papa dan mamanya. Kalau papa mamanya konflik, apa yang dilakukan? Oh, habis itu papa minta maaf, mama minta maaf, mereka baikan lagi. Maka nanti anak-anak kita ketika menikah akan melakukan hal itu. Saya kasih contoh. Tetapi satu lagi, kalau papa mamanya konflik, Tidak pernah menyelesaikan. mamanya bilang, ya udah aku pergi aja. Kalau setiap konflik, mamanya kabur. pergi, kabur. Satu Anaknya hari, pun nanti 2 kalau ada hari. konflik, Kelak anaknya menikah, kalau ada nanti masalah sama suaminya, kabur. ya kabur. Itu namanya teladan. Jadi keteladanan itu bukan hanya pada waktu anak masih kecil, tapi masih kecil sampai besar, sampai akhir di mana kita punya tanggung jawab, yaitu melepaskan anak kita masuk di dalam pernikahan. Jadi bagaimana? Caranya adalah kalau kita tahu ada sesuatu yang tidak baik di dalam keluarga kita, mari kita rubah. Kita bertobat. Oh, enggak begitu, harusnya begini. Nah, Saya kasih contoh. Saya lahir baru bertobat usia 20 tahun. Saya bersyukur orang tua saya cinta Tuhan, ya. Kami dilahirkan di tengah keluarga yang miskin, tetapi saya bersyukur sama Tuhan. Orang tua saya cinta Tuhan. Jadi sebelum lahir baru pun yang namanya mencuri, berbohong tidak berani. Kenapa? Setiap malam dicekokin 10 firman. Firman Tuhan, ada mesbah keluarga, ada doa setiap malam. Siapa yang berani tidak ikut doa malam, wah itu dapat disiplin dari orang tua. Jadi yang namanya mencuri, berbohong itu tidak pernah. Jadi saya melihat itu keteladanan dari orang tua, bahkan memberi maaf. Itu saya belajar dari Tuhan kasih pelajaran melalui orang tua. Waktu itu saya melihat orang tua saya ada masalah dengan keluarga, tapi dia melepaskan pengampunan. Wah, saya pada waktu itu berpikir, bapak saya kok bodoh banget ya. Sudah dirugikan tapi masih mau mengampuni. Waktu itu terus terang saya tidak mengerti, tapi setelah saya lahir baru, saya baru mengerti, puji Tuhan saya punya bapak. Jadi saya belajar mengampuni bukan ketika saya sudah lahir baru, tapi ketika saya melihat keteladanan dari orang tua. oke, kita akan baca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang kedua. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena kita akan menggali dari pasangan suami istri, itulah Amran dan Yokebed, ya. Mari kita lihat Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Judul dan ayat pertama saya akan membaca, ayat 2 semua Bapak Ibu berganti-gantian, nanti ayat 10 kita baca bersama-sama. Kita mulai. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Silakan. Ayat 2 semua Bapak Ibu. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan segala-gala dantir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Silakan.
Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Silakan. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi itu dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya sama-sama. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bertemu dengan pasangan suami istri Yokebed dan Amran. Amran ini dan Yokebed sudah memiliki 2 anak sebelumnya, yaitu Harun dan Miriam. Nah, lahirlah anak yang ketiga. Dan kita tahu bahwa tantangan akan terjadi di dalam keluarga ini, bahwa anak ini mau gak mau harus dibunuh, karena itu sudah perintah ketetapan yang terjadi. Masih ingat ada 2 perawat yang sangat setia untuk takut akan Tuhan, Pua dan Sifra. Ya, udah dibilang pokoknya kalau orang Ibrani melahirkan kamu harus bunuh. Tapi dia pintar, dikasih hikmat. Dia nggak berani bunuh. Ketika ditanya kenapa? Orang Ibrani itu kuat-kuat. Saya belum nyampe dia udah lahir. Nggak mungkin. Akhirnya Tuhan berkati dia. Yang belum punya jodoh dikasih jodoh sama Tuhan. Nah, itu ternyata cinta Tuhan berikan jodoh ya. Iya, berkatnya pasti seperti ada. saya, cinta Tuhan dikasih jodoh sama kamu. Oke, puji Tuhan. Nah, jangan lompat ke situ dulu. Di depannya ada satu yang penting. Jadi ketika saya baca itu tadi, dikatakan di dalam Keluaran pasal 2 ini dikatakan, coba lihat perhatikan ayat 1. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Artinya apa Bapak Ibu? Lewi adalah suku Israel yang anak-anaknya yang dipilih oleh Tuhan. Jadi artinya apa? Orang Lewi, dia menikah dengan orang Lewi, seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, dia menikah dengan orang yang cinta Tuhan. Makanya mereka bisa saroha, bisa sepakat. Prinsip yang terpenting ini, kita kan ada banyak sudah orang tua di sini, bahkan yang sudah punya nono, Bang Victor sudah punya nono, ya. Jadi anak kita kalau mereka menentukan jodoh, jangan kita pikir sekarang kan sudah, biarlah terserah, kan dia yang kawin. Mau dia mau pilih apa kek, nanti ibadahnya hari Minggu atau hari Jumat, terserahlah, dialah, kan dia yang menikah. Itu tanggung jawab kita Bapak Ibu. Ingat ketika orang Israel di pembuangan, mereka, Tuhan berfirman kepada Yeremia, pilihlah, carikanlah teman hidup bagi anak-anakmu. Jadi itu tanggung jawab kita. Jadi membimbing, jadi kami memberitahukan 3 anak kami perempuan, kami katakan, nak, kalau kalian nanti sudah dekat kepada seorang laki-laki, belum pacaran, tapi sudah ada feeling-feeling lah, kasih kenal sama bapak sama mama. Kita kan punya kita bisa doakan, kasih kenal. Jadi jangan nanti sudah dekat, sudah, mak, aku siap mau nikah, mak. Iya, siapa dia? Nggak tahu, kita mungkin juga tidak setuju atau bagaimana kehidupannya, siapa dia? Karena itu perlu kita mendoakan juga sejak kecil, ya. Anak kita, teman hidupnya kita perlu doakan. Anak kita pun perlu kita bimbing supaya dia juga dapat teman hidup yang cinta Tuhan. Amin. Kenapa? Betapa banyak anak-anak muda sekarang meninggalkan Tuhan gara-gara teman hidup. Nah, ini peringatan bagi kita. Artinya supaya apa? Kita orang tua, kita punya tanggung jawab. Jangan biarkan. Jadi masa-masa seperti anak kita remaja itu perlu kedekatan dengan anak. Kalau anak kita nggak tinggal sama kita, harus calling, sering-sering telepon, sering-sering tanya. Ya, walaupun mungkin anak di sana merasa nggak nyaman, tapi kita harus masuk.
Saya mau kasih kesaksian ketika saya di Sydney, karena cucu kami lahir pada bulan Mei kemarin, hampir 2 bulan kami di Sydney, dan kebetulan orang-orang Batak di sana itu sangat ramah ya, dekat begitu ya. Jadi sebenarnya itu masih besan, artinya gini, kakaknya Andy punya si matua lagi gitu loh ya. Tapi kalau udah ngundang itu semua kumpul. Saya tanya, Eda anaknya berapa? Bla bla bla. Ada, belum menikah anak lakinya. Kenapa? Pokoknya kalau aku tanya mau ngomong aja, mama mau ngomong, aku sibuk mah. Udah begitu. Udah gak punya ada hubungan antara ibu dan anak laki. Anak perempuan satu-satunya yang sudah menikah, puji Tuhan, dengan orang Batak juga. Tapi anak lakinya ini sudah tidak punya waktu. Jadi dia bilang ini yang paling menyedihkan dia di akhir hidupnya. Ketika dia sudah tidak punya waktu lagi bisa berbicara dari hati ke hati sama anak-anaknya. Jadi itu tergantung kita. Kalau kita kasih waktu, kita kontak, kita sendiri yang berinisiatif, itu terjadilah hubungan. Saya nggak tunggu anak-anak saya telepon saya, tapi saya sering telepon mereka. Ya, jadi seperti itu, jangan bilang kan anak yang mestinya ngubungin orang tua, itu tidak ada lagi konsepnya. Tapi kita yang harus menghubungi mereka. Ada, kita punya budaya kadang-kadang secara tidak sadar, saya tidak tahu itu bagaimana mempengaruhi kita. No news is good news. Tidak ada kabar, itu kabar baik. Nanti biasa kalau ada kabar, kemarin sakit dah, si Natua-tuai sudah sakit, itu baru ada kabar. Tapi kalau tidak ada kabar, no news is good news. Itu mestinya. Nah itu perlu kita terobos. Jangan hanya ada kalau kabar buruk baru kabar, pergumulan baru kabar. Tolong doakan aku ya, lagi sakit aku, nggak bisa lagi aku, sakit perut aku. Jadi kalau ada kabar tidak masalah, biasa-biasanya nggak pernah ada kabar. Tapi mari yang kita punya keluarga mungkin jauh apapun, setiap hari kasih kabar. Ya, apalagi sekarang udah hari punya lah. WA, gampang mungkin loh. tidak bisa tiap hari lah, minimum ya 1 kali 3 hari. Nah kita kembali ke tema kita. Next kita lihat di sini. Boleh ditayangin yang slide yang berikut. Maaf ya saya turun lagi. Keluarga yang kuat mempersiapkan anak sedini mungkin kita belajar dari Yokebed dan Amran membesarkan Musa. Dan kita tahu Yokebed dan Amran itu orang tua yang sukses. Dan keluarga yang kuat itu selalu diawali dari hubungan suami istri yang baik. Karena ketiga anaknya jadi hamba Tuhan. Luar biasa kan? Musa, Harun, Miriam. Tiga-tiganya semua jadi hamba Tuhan. Iya, menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Nah, rahasia apa yang ada pada pasangan suami istri ini sehingga anak-anaknya semuanya boleh berhasil dan dipakai oleh Tuhan? Ini yang kita mau belajar, keteladanannya apa ya? Ya. Next, kita Mari, lihat. Kita lihat berikut, ya. Ada mulai ayat 23 dari Ibrani pasal 12, 23. Boleh 24, kita baca dulu sama-sama yuk. 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan 23 langsung 23 salah. 23. Dari 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. 25. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati apa? Kesenangan dari dosa. Ya, karena iman. Dan kita lihat hari ini kita membesarkan anak-anak kita, pergumulannya sama persis. Kalau Musa dilahir di tengah-tengah situasi yang berat, anak-anak kita sekarang pun lahir di situasi yang berat. Bahkan kita katakan cucu-cucu kita. Karena sebentar lagi nanti yang ada di mimbar ini bukan manusia. Sudah lihat videonya? Ya, bukan manusia lagi. Teknologi yang begitu canggih saat ini mulai masuk dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita orang tua tidak mengajar kebenaran firman Tuhan buat anak kita akan tergilas oleh dunia ini. Paling penting adalah ayat terakhir. Karena Musa lebih suka menderita dengan umat Allah
daripada untuk sementara menikmati kesenangan. istana. Kalau saya boleh bilang, menikmati istana. Kalau saya boleh bilang untuk anak-anak sekarang, anak-anak kita lebih suka memilih menderita sengsara di tengah-tengah kehidupan yang takut akan Tuhan daripada menikmati nikmatnya dunia saat ini. Itu target kita. Kita harus bisa mengajar setiap anak kita untuk lebih memilih walaupun dia menderita, tetapi dia takut akan Tuhan daripada dia bahagia tapi dia ada di istana yang gak jelas. Katakan amin. Situasi saat ini kalau mungkin, kalau orang itu ketahuan kalau dia anak cinta Tuhan, kadang-kadang pangkatnya pun dilama-lamain, dihentikan demikian. Ya. Jadi artinya zaman Musa lahir kita tahu bahwa waktu itu ya Firaun tidak suka orang-orang Ibrani bertambah karena itu setiap bayi yang orang Ibrani dibunuh. Jadi artinya ini pergumulan besar, ada masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini selalu ada masalah. Sampai kapanpun ya, bukan berarti kalau kita cinta Tuhan tidak ada masalah. Ya, selalu ada masalah. Hanya bedanya kalau cinta Tuhan selalu ada kekuatan dan kita pemenang. Bahkan dikatakan setiap musim ada masalah tersendiri. Ada masalah sebelum anak muda kecil takut ditinggalkan oleh orang tua. Kadang-kadang kalau sudah kita tua takut ditinggalkan anak. Kan begitu. Selalu ada masalah dari berdua, ya. Dari berdua bisa bertiga, berempat, berlima dengan anak. Nanti kembali lagi dari berdua, kembali berdua. Betul enggak? Kembali ke pokok. Ada masalah lagi. Sebentar lagi kami lagi nih, kalau yang bontot sudah menikah dari berdua tinggal berdua. Jadi kalau orang dulu kita masih muda makan vitamin B12. Sekarang dapat penyakit B12. Kalau sudah musimnya ini kita kembali berdua. Apa itu B12? Pertama botak, makin rambutnya. Ini rambut saya dulu tebal banget dulu. Enggak seperti ini. Kemudian apa? Burem. Mana kacamataku tadi? Yang ketiga budek. Apa kau bilang? Yang keempat bawel. Kadang-kadang makin tua makin banyak apanya? Makin banyak. Yang kelima, keenam nanti kalau kita seminar keluarga ya. Ya. Jadi artinya setiap musim kehidupan kita ada masalah. Ya. Waktu belum menikah ada masalah. Sudah menikah ada masalah enggak? Ada. Menikah enggak punya anak ada masalah enggak? Ada, apalagi orang Batak enggak punya anak, waduh dianggap aib. Ya padahal bukan itu tujuan pernikahan. Punya anak ada masalah enggak? Ada juga. Terus apa? Anak kecil punya masalah? Ada. Sudah besar? Ada. Anak tidak menikah? Ada. Menikah? Juga. Karena itu selalu ada masalah. Tetapi karena dengar, hidup bahagia bukan absen dari masalah. Tapi atas anugerah Tuhan berhasil menyelesaikan setiap masalah dan keluar sebagai pemenang. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi jangan pernah berpikir itu kalau hamba-hamba Tuhan mereka itu tidak pernah ada masalah lah. Apalagi mereka kok suami istri ngomong berdua mungkin ada masalah ya. Salah itu ya. Semakin justru kita dipakai Tuhan semakin besar masalahnya. Tetapi kita percaya anugerah Tuhan pun lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Okay. Kita tidak diinjak oleh masalah, tapi kita menginjak masalah. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Oke, kembali ke teks kita ini tadi. Nah, jadi apa karakteristik yang paling berharga di keluarga yang perlu kita teladani dari Ibrani pasal 11 ayat 23 sampai 25 ini? Yang pertama adalah nomor 1 kita mesti memberi keteladanan, percaya dan takut akan Tuhan. Ini yang terutama ya. Anak-anak harus melihat kehidupan kita itu adalah hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang percaya akan Tuhan. Kalau orang tuanya aja ragu akan kepertolongan Tuhan, bagaimana anak-anak bisa melihat keteladanan? Tapi kalau kita percaya. Nah, saya mau cerita, mau bersaksi. Cucu kami lahir tanggal 16 Mei. Dan ketika lahir, ternyata anak aku sungsang, kata guru kita. Dan di Australia itu 3 bulan, walaupun anaknya nggak sakit,
3 bulan itu harus di USG untuk lihat kondisi tulangnya. Semua fisiknya lah. Semua fisiknya. Ternyata benar terjadilah tulang kaki ini belum masuk ke bonggolnya. Namanya hip dysplasia. Nah, dua-duanya, yang satu lebih ringan, yang satu lebih parah. Jadi dia ini belum masuk. Nah, ini kalau di Indonesia dibiarkan, dia nggak tahu, ini yang seperti orang bilang kena polio, padahal kakinya itu nggak masuk tulangnya. Kalau dia parah, dia harus dioperasi, dibuka, itu lebih berat. Tapi dokter sana bilang ini ringan. Begitu kami dengar, siapa yang nggak sedih? Siapa yang nggak takut? Anaknya ganteng, cowok, cucu kami 4-4-nya cowok, anak 3 cewek, cucu 4-4-nya si Ucok. Nah, itu luar biasa. Waduh Tuhan, ada kekhawatiran. Tapi kami bilang belajar untuk mengandalkan Tuhan, nak. Saya bilang kalian hamba Tuhan, kalian pendeta. Jadi Hela kami itu kan Andy Ambarita, dia sudah jadi pendeta di Sydney ya. Jadi guru kita tuh ibu gembala. Praktekkan firman, itu maunya Tuhan. Dia lihat kami pun tenang, kami pun beriman, makanya mereka pun tenang dan beriman. Tapi kalau dia lihat orang tuanya, ayo gimana itu, aduh gimana, dia pun sedih kan. Tapi bilang percaya nak, percaya Tuhan pasti akan menolong Kenan, pasti dia akan sembuh. Kita doakan, tinggal 3 minggu lagi alatnya akan dibuka, karena dia pakai alat, jadi tidur itu harus berangkang begini. Diharapkan pelan-pelan akan masuk begitu ya. Kita doa supaya terjadi mujizat, supaya anak ini sembuh, supaya ada kesaksian yang hidup dari kehidupan kalian. Saya bilang begitu. Perlu. Ketika anak kita susah, yang namanya sedih pasti ada. Tapi nomor 1, Inang, peluk anakmu dulu ketika anakmu susah. Ketika anakmu bergumul, peluk. Mama sayang kamu, tapi Yesus lebih sayang kamu. Kami percaya, kita percaya Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Tuhan pasti akan tolong setiap kita. Artinya dalam setiap masalah yang kita hadapi sebagai orang tua, apakah anak kita melihat bahwa kita mengandalkan Tuhan? Yes. Itu artinya takut dan percaya sama Tuhan. Misalkan kalau kita lagi kesulitan ekonomi, apa yang kita perbuat? Apa langsung kita pinjam kiri, pinjam kanan, sampai pinjam ke rentenir, sampai akhirnya tercekik begini? Apa yang kita perbuat? Ketika kita sakit, apa yang kita lakukan? Apakah anak kita melihat bahwa kita mengandalkan Tuhan? Ya. Memang tidak gampang, ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat kan biasanya kita pun cenderung untuk jalan pintas, ya. Kita semua cenderung demikian. Tetapi dalam Tuhan kadang-kadang tidak semua jalan pintas. Tuhan izinkan hal-hal yang tidak gampang kita lalui supaya kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dunia ini. Jadi apakah kita melihat misalkan ada persoalan dengan keluarga besar, bagaimana sikap kita? Ya, biasanya kalau kita kan kadang-kadang namar Eda lah, namar Lae lah, namar Parumain lah, yang namar Hela lah. Saya belajar sesudah 2 anak kami menikah, belajar yang tidak pernah ada saya terima pelajaran itu. Namanya ilmu perbesanan. Nah, ini saya lihat sudah banyak yang senior di sini kan. Karena kalau hubungan saya dengan Eda saya dan amang bawa saya nggak baik, itu mempengaruhi kepada anak. Kita. Jadi ilmu perbesanan. Jadi kita harus baik-baik sama besan kita. Nah, kalau dari sisi orang Batak, kami kan hula-hula. Biasanya boru yang datang dong. Tapi kami bukan berarti meniadakan itu. Udahlah mereka sibuk, kita aja yang datang, gitu aja sudah. Kami lagi yang bawa buah, enggak apa-apa. Sebab kami ingat yang merendahkan diri akan ditinggikan sama Tuhan. Itu aja, jangan kami orang Batak boru dong yang datang, masa gengsi dong. Nah, itu berarti meninggikan diri. Eda kita kan satu yang anak paling besar kan dia boru Jawa kan, menikah dengan Marpaung. Jadi ini dianggap itonya banget. Benar-benar seperti itonya dekat begitu, ada masalah cerita gitu. Jadi kita tuh merasakan kedekatan dan kita lihat anak-anak kita juga jadi dekat. Jadi mereka bahagia kalau lihat papa mamanya dengan mertua itu bahagia. Nah, amin. ini yang perlu kita. Jadi kalau ada yang jadi hula-hula sini mau, nggak usah tunggu baru kita datang. Kita yang datang. Itu namanya mau belajar merendahkan diri. Katakan amin. Saya percaya kalau kita melakukan firman pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau nomor 1 ini iya, paling cocok dilakukan di rumah, namanya mesbah keluarga. Harus ada, setiap rumah tangga harus punya kebaktian rumah tangga. Suami, istri dan anak-anak berdoa bersama-sama. Ya,
kita memuji Tuhan, kita baca firman, Sharing, kita saling sharing. mendoakan. Dan itu bukan hanya berkat secara rohani, tetapi ketika itu kita lakukan, ya, itu terjadi satu ikatan emosi antara anggota keluarga. Saya mengalami hal itu, saya bisa cerita. Orang tua saya lupa, saya ingat saya sejak kecil setiap malam tanpa kecuali. Bapak saya bukan pendeta, dia hanya seorang sintua di Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS. Tapi dia cinta Tuhan setiap malam. Jadi akhirnya sesudah kami menikah semua pun, ya, abang saya yang paling tua umurnya 85 tahun, tinggal di Medan, tapi puji Tuhan dia sehat. Betul-betul firman Tuhan digenapi. Dia hormat sama orang tua. 2 orang tua kami meninggal di tangannya. Mertuanya pun meninggal dirawat sebelum akhirnya. 85 tahun masih keliling naik sepeda motor kota Medan. Ya. Dan saya selalu kalau tidak saya telepon, dia telepon. Selalu. Jadi sampai tua pun kita sudah jadi opung semua. Tetap kita selalu, bang, gimana kabar bang? Sudah lama tidak komunikasi. Kenapa? Itu tidak lepas daripada peran orang tua, di mana kita dididik di dalam setiap malam. Jadi kita pun dekat sama abang-abang, walaupun dia pernah juga berkelahi. Iyalah, itu biasalah. Biasanya itu. Ya, artinya anak itu akan merasakan berkat rohani. Karena gini, coba pikirkan dulu sejenak. Udah makan nggak pernah sama. Sibuk, bapak sibuk, mama sibuk. Tidak ada mesbah keluarga. Kapan kita mau mengajar anak-anak kita? Hari lewat pas, hari lewat minggu pas, 1 bulan pas, 1 tahun pas, paling ketemunya nanti malam tahun baru. Nah betul, cuma 1 kali 1 tahun. Cukupkah itu? Atau kita bilang, oh di gereja dia sudah, belum tentu, itu tidak cukup. Tapi setiap orang tua punya tanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya tentang kebenaran firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6, ajarlah anakmu sekali, 2 kali, berapa kali dikatakan? Berulang-ulang. Jadi itu mengajar anak itu bukan tanggung jawab gereja, bukan tanggung jawab sekolah, tetapi tanggung jawab utama mengajar anak kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang tuanya itu tanggung jawab utama kita untuk mengajar anak. Sekolah dan gereja hanya perpanjangan Tuhan untuk menolong kita. Nah, setelah anak-anak kami menikah, kami pun mendesain waktu untuk beberapa kali kita bisa ketemu dalam 1 bulan melalui Zoom. Sekarang kan teknologi besar. Misalnya udah opung, udah mau cucu, udah punya nono, ya kita kumpul ya sebulan sekali. Nah, melepaskan berkat. Berkat. Orang tua itu melepaskan berkat buat anak-anaknya. Dia tahu, oh saya punya opung itu adalah orang yang dipakai Tuhan. Ya, lepaskan, doakan kita semua keturunan kita. Saya boleh bertanya, siapa di sini yang punya mesbah keluarga setiap hari pagi atau malam itu enggak masalah? Walaupun miss 1-2 kali oke lah. Tapi sudah ada. Setiap ada. hari. Kalau ada lanjutkan. Yang belum, saya challenge Bapak Ibu-ibu semua. Ayo mulai malam ini. Doa bersama-sama. Kalau anaknya masih kecil, jangan lama-lama 1 jam. Nanti doa pembukaan dia sudah lari kemana, baru doa pembukaan. Singkat aja dulu. Yang penting budaya itu, culture itu harus kita tanamkan dalam keluarga kita. Ada doa, ada kebaktian, ibadah keluarga. Itu membawa berkat rohani dan berkat secara membawa kedekatan satu dengan yang lain. Dan kalau anak-anak kita mau berangkat, biasakan doakan dulu. Tumpang tangan dulu. Walaupun anak kita sudah SMA, kuliah, yuk doa dulu nak sebelum berangkat. Kita doa. Jadi mereka udah tahu. Kalau papa mah di rumah berdoa, sampai di mobil berdoa, terus berdoa bawanya. Nah, mereka tahu bahwa mereka hidup dari doa. Itu keteladanan yang penting. Nomor 1. Nomor 2, ya, mendapat hikmat dengan menyembunyikan Musa dalam keranjang dan menaruhnya di sungai Nil. Banyak orang bertanya saat ini, Pak, anak kami ini gimana mendidiknya? Sekarang ini anak sekarang ini kan adiksi gadget, susah pergumulan anak-anak kita sekarang ya. Yang punya cucu, bagaimana kita mengajar anak kita udah gadget terus, kadang-kadang dan kalau sudah gadget itu datang family pun, datang siapa dicuekin aja semua. Dia enggak care lagi, dia lebih asik aja. Itu peperangan saat ini. Kita harus disiplinkan anak kita memakai gadget. Dan saya bangga dengan anak saya yang di sini, berhasil dia. Caranya gini. Gimana caranya? Nanti kau sudah waktunya akan mama kasih gadget. Tapi kalau kau sekarang masih nggak mau diatur pakai gadget, itu lama lagi nanti. Lama baru kau punya, katanya gitu.
Jadi sekarang dia sudah nggak terikat. Begitu kemarin opung pegang lihat sebentar, kan nggak boleh. Oh iya, dikembalikan. Kalau dulu, waduh meraung-raung itu kalau mau ngambil handphonenya. Tapi sekarang itu perjuangan seorang ibu. Tapi kalau kita berjuang pasti ada solusi yang terbaik. Yang penting anak kita jangan kecanduan, itu ya. Jadi perlu hikmat. Kenapa? Menyembunyikan Musa dalam keranjang itu bukan karena Tuhan. Nah mungkin. Tetapi permulaan hikmat adalah Takut akan Tuhan. Orang kalau intim sama Tuhan, orang kalau dekat sama Tuhan, ide itu pasti datang. Hikmat itu pasti ada. Benar? Kalau kita terus hati kita untuk Tuhan, maka kita akan mendapatkan inspirasi daripada Tuhan dalam hidup kita. Kita kasih contoh ya. Iya. Kalau orang itu takut akan Tuhan, selalu ada ide. Jadi ada sepasang suami istri. Dia satu waktu ketika pulang ke rumahnya, dia lihat istrinya mukanya cembetut gitu kan, agak kurang sukacita. Ahai nang bahasa Holland songona becuto. Enggak ada apa-apa. Nah, ditanya begitu kan, laki-laki kan selalu terima secara logika, kalau perempuan secara emosi. Dia bilang enggak apa-apa ya, ditinggalkanlah. Orang enggak ada apa-apa. Betul enggak? Nah, coba saya tanya bapak-bapak, dalam kondisi yang begitu itu kira-kira ditinggalkan makin tertawa atau makin nangis? Wah, kok ibu-ibu semua yang jawab? Ibu-ibu pasti tahu. Dia balik lagi tapi sudah bingung, loh tadi saya tanya enggak ada apa-apa. Tapi dia takut akan Tuhan, cinta Tuhan, dia balik lagi. Dok Majo, kenapa sebenarnya? Enggak ada apa-apa. Kita kan sudah suami istri, ngomong dong. Enggak ada apa-apa. Makin bingung suaminya. Ya. Tetapi karena dia cinta Tuhan, tiba-tiba dia dapat pencerahan. Ngomong-ngomong, aduh gue hepengmu. Itu dia masalahnya. Ketawa. Ternyata uangnya ndak ada rupanya. Jadi ini bapak-bapak, dengar nih bapak-bapak. Jadi bapak-bapak mesti kita doakan supaya mereka punya hikmat untuk melihat wajah istrinya. Jadi kita harus berdoa minta hikmat untuk bisa membaca wajah. Sebab apa? Ibu-ibu itu kalau duitnya kurang, senyumnya kurang, berat dia. Loh ini loh survei yang dilakukan oleh Dr. Willard Harley dalam bukunya His Need, Her Needs. Dia berkata ada 5 kebutuhan wanita, salah satu financial support. Jadi kalau ada uang, tidak ada uang, mukanya agak cembetut. Tapi kalau ada uang, bahwa rasina, hor sama, ngamulak ko, ya kan? Jadi, nah itu salah satu. Artinya kalau orang cinta Tuhan, selalu ada hikmat. Seperti sekarang ini kan, apapun itu tindakan yang diambil oleh ibunya Musa itu Yochebed itu satu tindakan iman yang luar biasa. Kenapa? Bukan hanya Musa yang dibunuh, dia pun bisa dibunuh. Karena waktu itu semua anak bayi harus dibunuh. Karenanya butuh iman seorang ibu untuk membawa anak-anak yang menggenapi rencana Tuhan. Amin. Ibu itu perlu iman. Makanya jangan lupa doakan anakmu. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Amin. Dalam lagu Bahta pun yang ada tangyang nidainang, tidak ada tangyang niamang. Terbalik ya. Lagu Batak kan ada. Saya suka berkali-kali saya itu dengar lagu itu, kalau saya putar selalu, aduh itu selalu menyentuh saya karena syairnya itu pun bagus. Kadang-kadang saya tersentuh, jalan saya salah, tetapi doamu Inang selalu menyertai saya. Aduh itu kalau saya dengar berulang-ulang saya meneteskan air mata. Ya. Jadi mari, tapi hari ini di sini saya percaya bapak-bapak pun selalu berdoa buat anaknya. Katakan amin bapak-bapak. Oh mendoakan istri. Jadi istri doakan anak ya. Jadi kalau kita lihat ya, hikmat ide untuk menyembunyikan Musa dalam keranjang dan menaruhnya dalam sungai Nil ini, itu benar-benar tidak terpikirkan oleh semua orang yang ada. Tapi Yochebed bisa melakukan itu dengan Amran, dan itu luar biasa. Berarti para wanita, para pria di tempat ini, ketika engkau menghadapi tantangan untuk anak yang mungkin engkau bergumul, doakan. Bukan cara kita, bukan kekuatan kita, tapi minta hikmat dari Tuhan.
apa yang harus saya lakukan supaya apa yang saya lakukan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Jadi itu nggak mudah loh, nggak mudah di tengah-tengah tantangan saat ini, ya masalah. Makanya para ibu dan para bapak, kita perlu membangun hubungan dengan anak kita. Kita perlu dekat. Setelah anak kita dewasa, itu membangun hubungan itu harus terjadi. Dan tunjukkan kasihmu, karena apa? Kebutuhan anak yang paling utama bukan fasilitas. Jangan merasa bersalah gak bisa kasih gadget terbaru buat anakmu, tapi merasalah bersalah kalau engkau tidak mengasih kasih buat anakmu. Banyak kita bilang, aku mengasihi anakku kok. Buktinya waktu kecil dia aku antar selalu pergi sekolah, aku jemput lagi. Tapi di mata anak itu kewajiban kita. Kita membiayai dia, memberikan satu fasilitas. Di mata anak itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Terus gimana dong supaya anak tahu bahwa kita mengasihi dia? Ngomong, mama sayang sama kamu. Mama sayang, katanya Opung sayang sama Jorde, Opung sayang sama Raze. Kalau aku bilang gitu, ku peluk dia, ku belai-belai gini, ku giniin. Jadi aku dekat sama cucu, karena ketika kita ngomong, kita peluk, dia merasa dikasihi. Ya, jangan hanya pikir, udah ku bawa oleh-oleh, udah ku kasih duit. Biasa kalau orang Batak mau pulang kan, nah salam tempel. Maka dia hanya mengenangnya salam tempel doang. Tapi kalau kita peluk begini, kita tanya, apa yang kau rasakan hari ini Jorde? Di sekolah tadi bagaimana? Komunikasi, peluk dia, bilang Opung sayang sama kamu, Papa sayang sama kamu, Mama sayang sama kamu. Anak berpikir, Papa gak pernah ngomong, Mama gak pernah ngomong kok kalau dia sayang sama saya. Buktinya tuh aku dibanding-bandingin. Nah, jangan pernah membandingkan anak. Karena ketika kita membandingkan anak merasa dia dibenci oleh orang tuanya. Padahal orang tua inginnya supaya anak yang kurang itu agak termotivasi. Tapi bagi anak, ketika ibu membandingkan, coba lihat abangmu itu bisa mandiri, itu dia merasa terbuang. Dia merasa mama lebih sayang abangnya daripada dia. Tapi ngomongnya balik, nak, coba kamu berjuang nak, pasti kamu bisa seperti abang kamu. Nah itu jauh lebih baik daripada bilang, coba abangmu itu bisa, masa kamu nggak bisa? Nah itu membandingkan. Ataupun sebaliknya juga, adikmu bisa, masa kamu nggak bisa? Percuma kau si abangan. Nah itu membuli secara tidak sadar, kita membuli dia, dan itu bisa terjadi luka emosi. Kalau luka emosi ini tidak dikelola sampai umur nanti tua pun dia tetap kalau dia tidak bisa mengelola emosinya. Nah, saya mau sampaikan, ada satu namanya beban anak sulung. Mungkin kita nggak sadar, ya anak paling besar kita terlalu kita kasih tanggung jawab terlalu besar dan belum waktunya. Seolah-olah beban kita sudah kita kasih dia, padahal belum waktunya. Contohnya, Mama mau pergi dulu ya bang, tolong lihat adik-adikmu, kasih dia makan. Udah, pas pulang ditanya, bang udah makan kok bang? Sudah makan? Sudah. Adikmu sudah makan? Belum. Kenapa nak kau kasih? Percuma kau si abangan. Apa tanggung jawabmu? Loh, adiknya ndak mau makan, abangnya yang dimarahi. Terus nanti kenapa itu adik-adikmu jatuh, luka kakinya? Ya dia naik sepeda sendiri loh pak. Apa kerjamu? Kamu ndak lihat-lihat adikmu? Coba, adiknya luka jatuh, semua si abangan yang salah. Nah kalau anak sulung bapak ibu agak bermasalah, tolong lihat ini. Jangan-jangan dia luka karena waktu kecil terlalu dipersalahkan. Nah ini perlu dibalut, ini perlu disembuhkan supaya antara ibu bapak dan anak paling sulungnya terjadi kembali rekonsiliasi. Karena sering sekali anak yang paling besar ini akhirnya dia merasa saya nggak disayang seperti adik saya. Ada satu keluarga, satu contoh ya. Dia punya 3 anak. Ini kebetulan orang Batak juga ya. Jadi artinya biasa kalau orang Batak tamu datang kan bangga dia. Ini memperkenalkan anak saya nomor 1 ini, pintar ini, pintar itu katanya. Nomor 2 laki juga, ini juga pintar ini, pintar itu. Yang ketiga perempuan yang paling kecil. Diperkenalkan. Ini kalau anak saya yang ketiga ini pemalu anaknya. Jadi selalu kalau ada tamu dikenalkan ini pemalu anaknya. Sampai dia menikah, suaminya pun sudah jadi pendeta, melayani
jemaatnya besar, dipercayakan oleh Tuhan. Tetapi waktu kami melayani di gerejanya, saya heran, suaminya duduk di depan. Mana ibu Pak? Di belakang katanya. Loh, kok terus di belakang? Kenapa Anda di depan? Aturannya dampinginlah biasanya ibu pembicara kan di ini. Kok dibiarkan belakang? Setelah selesai semua acara kami tanya. Enggak, baru di perjalanan akhirnya dia berani curhat sama iya, kita. berani curhat ya. Saya ini mengalami yang kayak gini Bapak Ibu. Dibully oleh orang tuanya Ya, secara jadi tidak langsung. sharing Bapak Ibu tadi menolong saya untuk saya pulih. Oh tinggal 10 menit kita masih banyak. Cepat selesai. Oke. Ya lanjut. Udah dapat kode 10 menit. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Kita lihat. Yang ketiga adalah kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Berani mempertaruhkan kehidupan mereka dalam upaya menyelamatkan anak dari ancaman pembunuhan. Akhirnya mendapat upah padahal mengasuh anaknya sendiri. Wow, luar biasa. Ketika dia berani mempertaruhkan hidupnya, Jokebed justru apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapa yang netein anaknya digaji? Ayo coba pikir, pernah enggak? Kasih nyusu anaknya, kasih sendiri anaknya, dapat upah bukan dari sembarang mana, dari istana. Wow. Wah, saya ketika dan yang lebih luar biasa, cara Tuhan melakukan itu karena Tuhan mau memilih Musa dan dia mau awal masa kecilnya diisi oleh hukum-hukumnya Tuhan. Setiap anak orang Ibrani sebelum 12 tahun dia harus hafal 613 hukum. Kita kan hanya kenal diajarkan 10 hukum kan, itu pun kadang-kadang kalau ditanya sekarang, apa ya? Nggak mau tahu, nggak lupa bah. 613 dan dia harus hafal itu. Dan Tuhan punya cara supaya Musa dibesarkan oleh ibunya, itulah keturunan Lewi. Supaya 613 hukum ini masuk di dalam kehidupan Musa. Tahukah Bapak Ibu, itulah yang membuat dia memilih menderita dengan bangsanya daripada hidup bergemilang harta di istana. Jadi pesannya apa untuk kita? Isi anakmu dengan firman. Itu jauh lebih bernilai. Kau harus jadi juara, good. Kau harus jadi orang pintar, yes. Kau harus bisa menghasilkan uang yang banyak untuk keluargamu, bagus. Tapi dasar dari semuanya itu haruslah apa? Firman Tuhan. Takut akan Tuhan. Ajar anak kita untuk takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sejauh mana kita pantau anak kita belajar firman Tuhan? Pernah nggak kita bilang, yuk nak, minggu depan kita diskusi soal iman? Setengah jam aja ngomong-ngomong sama mama, apa pendapatmu tentang iman? Nggak pernah. Rata-rata kita sibuk semua. Akhirnya miss, kita nggak pernah ngajar sama anak kita. Tahu, apa yang ada dalam anak kita sudah besar ya? Iya betul. Anak kita sudah gede, sudah mau menikah, sudah tinggalkan kita, sudah. Nggak ada lagi waktu mengajar. Saya jadi teringat filosofi orang Batak, 3H, iya kan? Tahu semua kan? Hamoraon, Hasangapon, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Hamoraon tanpa Tuhan, wah tambah celaka, justru membuat dia jauh dari Tuhan. Hagabeon, ya, punya anak banyak, marboru 10 opat, anak 10 opat, marboru 10 tolu. Banyak anak tidak takut Tuhan, tambah kacau, betul enggak? Apalagi Hasangapon punya jabatan, punya posisi yang bagus, tidak takut akan Tuhan, tambah pinter korupsi. Jadi betul perlu enggak? ditambah satu. Jadi kurang satu lagi. Haporsayaon. Hasangapon, Nah, Hagabeon, Hamoraon. Hamoraon dulu. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, Haporsayaon. Itu kuncinya. Kalaupun mungkin kita bukan halak namora, tetapi kita orang beriman, kita bisa mensyukuri apa yang ada. Sebab firman Tuhan katakan, ibadah itu kalau disertai rasa cukup membawa keuntungan besar. Tapi kalau inang, kalau selalu kurang. Bah, oleh sonodo 5 juta mah buah mah kami mangolu. Itu selalu kurang. Tapi kalau kita, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku terimalah ini 5 juta ini sebagai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Aku serahkan sama Tuhan. Jangan lupa kasih perpuluhan. Amin. Sisa 12 keranjang. Sisa nanti akhir bulan ada saldo di tabungan kita. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Memberikan pengajaran hukum Tuhan sebelum Musa dewasa dan masuk istana.
Musa lebih memilih hidup menderita dengan umatnya daripada di istana. Dan kita tahu di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, ketika Musa berkata, ajarlah anakmu berapa kali? Karena dia mendapat pengajaran itu dari ibunya. Ibunya mengajar dia berulang-ulang. Walaupun dia sudah milik putri Firaun, tapi ibunya diberi kesempatan untuk mengajar dia. Oke, sebagai penutup kita baca 144 Mazmur 144 ayat 12. Saya suka sekali ayat ini. Saya lagi mengklaim anak-anak kita menjadi seperti ini. Mazmur 144 ayat 12. Mari kita baca sama-sama. Mazmur 144. Kita baca ya. Sudah ketemu? Kita garis bawahi. Kita sebut anak kita laki-laki, kita sebut anak kita perempuan, supaya menjadi seperti apa yang Tuhan tuliskan ini. Sama-sama kita baca. 2, 3. Semoga anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. Anak laki, anak perempuan dipakai di istana, artinya punya pengaruh. Anak laki-laki tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Pada masa mudanya dia sudah mencapai titik karir yang prestasi yang tinggi. Ya, anak-anak kita sejak masa muda diberkati oleh Tuhan. Anak-anak perempuan kita dipahat untuk bangunan istana. Inilah yang menjadi kerinduan hati kita, yang kita bawa kepada Tuhan ketika kita belajar dari Yokebed dan Amram tentang bagaimana membesarkan ketiga anaknya yang menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan. Yuk kita berdoa. Kami akan tutup dulu sebelum kita berdoa. Ya. Kesuksesan, keberhasilan di hadapan Tuhan berbeda dengan kesuksesan yang apa kata dunia ini. Maka firman Tuhan katakan janganlah serupa dengan dunia ini. Makanya kalau kesuksesan diukur 3 H tadi kan, betul dan? Hamoraon. Jadi sepertinya kita sukses kalau diukur mobilnya bagus, rumahnya bagus, uangnya banyak, kemudian ada anak, ada posisi, itu sukses. Dunia ini tidak pernah mempertanyakan dari mana diperolehnya itu, tidak pernah. Tetapi sukses di hadapan Tuhan bukan itu. Sukses di hadapan Tuhan, catat ini baik-baik. Kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengetahui rencana Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi anak kita, dan kita melakukan itu dalam hidup kita. Itulah sukses di hadapan Tuhan. Jadi karena itu betapa pentingnya sejak kecil kita menanamkan benih-benih firman dalam anak kita. Dan saya percaya kalau itu kita lakukan, maka Mazmur 126, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin.